Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama pada saat ini kita akan masuk dalam ibadah keluarga kita. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 66 bait pertama dan kedua, di gunung dan di lurah. Kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan, yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita memujikan pelengkap Kidung Jemaat 105 bait pertama dan bait yang ketiga, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu.
Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 4 ayat pertama sampai dengan 11. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami untuk Tuhan pimpin. Kiranya hanya firman-Mu lah pelita bagi hidup kami. Amin. Matius 4 ayat pertama sampai dengan ayat 11 yang demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang dialami oleh Yesus menghadirkan sebuah kenyataan yang sangat menarik bagi kita. Yesus, Sang Kristus pun dicobai. Artinya, siapapun tanpa pandang bulu, bahkan Sang Kristus sendiri akan selalu dihadapkan pada godaan yang menarik hati dan bisa membuat kepincut, hingga akhirnya membawa kita jatuh pada rayuan si jahat. Pada saat yang sama, ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia diberikan hasrat dalam dirinya. Puasa yang dilalui Yesus selama 40 hari 40 malam dalam kisah kita tadi menunjukkan sebuah kelemahan. Kelemahan secara fisik, namun kita juga yakin kelemahan secara emosional. Orang yang berpuasa sedemikian lama bisa menjadi sangat tenang, tetapi juga bisa menjadi sangat rentan untuk dicobai. Dan ketika itulah hasrat diuji. Kita semua, Yesus Sang Kristus pun memiliki hasrat. Dan ketika kita lemah, hasrat itu bisa dengan sangat mudah digoda. Artinya, pencobaan yang kita alami sama seperti pencobaan dalam kisah ini tadi adalah kisah bagaimana kita mengelola hasrat kita. Dan untuk mengelola hasrat, pertama kali yang harus kita akui adalah bahwa kita memiliki hasrat. Hanya dengan mengakui kita memiliki hasrat itulah kita akan mampu mengelolanya. Cobaan pertama hadir ketika Yesus lapar dan haus. Yesus ditawarkan untuk mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus memiliki kuasa itu.
Kita tahu cerita bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mampu melakukan itu. Yesus yang lapar dan haus ditawarkan untuk dicobai bagaimana supaya dia kemudian memenuhi keinginannya yang lapar dan haus itu dan akhirnya makan. Bukankah makan itu manusiawi? Bukankah haus itu manusiawi? Minum itu manusiawi. Namun mengapa ini bisa menjadi cobaan? Karena kadang hasrat untuk makan dan minum, jika ini tidak berhenti, dia akan menimbulkan kerakusan. Dan kerakusan itu bisa membunuh banyak hal, termasuk membunuh dirinya sendiri. Hasrat untuk makan dan minum yang berubah menjadi kerakusan, akhirnya menjadi hasrat yang merusak. Namun pencobaan pertama ini juga berbicara tentang hal yang lain. Yesus pada waktu itu hidup bersama dengan rekan-rekan sebangsanya Israel yang sedang di dalam pencobaan yang juga sama-sama berat. Mereka ada di dalam penjajahan. Mereka bukan bangsa yang merdeka, yang kemudian bisa makan dan minum dengan semau mereka sebebas yang kita rasakan saat ini. Karena yang namanya orang ada di dalam tekanan penjajahan, mereka mengalami situasi-situasi yang tidak memungkinkan mereka kemudian melakukan yang mereka inginkan, termasuk makan dan minum dengan bebas. Jika Yesus bisa mengubah batu menjadi roti, maka bukan hanya dirinya yang selamat. Saudara-saudara bangsanya yang juga lapar dan haus bisa selamat juga. Bukankah ini artinya Yesus dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa dia bisa berbuat baik untuk bangsanya. Dia bisa menjadi relevan untuk kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Orang butuhnya ini, Yesus memberikan ini. Zaman berubah seperti ini, Yesus ikut seperti itu. Tapi Yesus mengatakan tidak. Karena menjadi relevan itu bukan yang pertama kali. Yang pertama kali adalah apakah sikap relevan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak semua sikap baik hadir sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Yesus mengatakan bukan hanya roti saja, tapi orang pun makan dari firman Tuhan. Cobaan kedua adalah menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Betapa ini akan menjadi peristiwa yang spektakuler. Karena bait Allah bukan tempat yang akan sepi, selalu akan ada banyak orang yang berziarah ke sana. Ketika Yesus menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, pada saat itu Yesus akan menjadi orang yang spektakuler. Dia akan langsung dikenal oleh banyak orang, apalagi ketika malaikat-malaikat kemudian menerima dia. Godaan untuk menjadi spektakuler, viral, besar, hadir dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi besar, kita ingin menjadi spektakuler, kita ingin orang mengenal kita dan orang melihat kita. Namun cobaan ini pun juga bisa berarti sesuatu yang lain. Untuk mencapai apa yang kita inginkan, lalu kita meminta Tuhan melayani kita. Bukankah kadang-kadang kita seperti ini? Doa-doa kita memaksa Tuhan menuruti keinginan kita. Apalagi ketika kita sedang dalam situasi yang sulit. Sedang dalam sakit, sedang dalam kesusahan. Atau mungkin ketika kita sedang berjaya. Kita ingin menjadi lebih besar lagi. Dan ketika Tuhan tidak menuruti apa yang kita inginkan, ketika situasi di gereja tidak sesuai yang kita harapkan, yang terjadi kemudian adalah marah, pergi, tidak mau ikut bekerja sama dengan yang lain. Karena kita ingin Tuhan menuruti apa yang kita inginkan. Ingin menjadi besar, ingin menjadi orang yang kemudian dilihat oleh yang lain. Dan saat itulah Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ketika Tuhan mengatakan ini, kesanalah kita harus pergi. Ketika Tuhan mengatakan itu, kesitulah kita harus pergi. Bukan Tuhan yang menuruti keinginan kita. Dan cobaan yang ketiga adalah tentang menguasai segala sesuatu. Bukankah
Keinginan seperti ini kadang-kadang juga hadir dalam diri kita. Ingin dilayani, ingin terus merasa benar, ingin orang-orang mengikuti apa yang kita inginkan. Kita ingin A, orang memberikan A. Kita ingin B, orang memberikan B. Kita kemudian bisa marah ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita kemudian bisa menjadi orang yang menekan ketika kita menginginkan sesuatu. Dan Yesus punya cobaan itu juga. Dan ketika itu Yesus ingat, ini sebenarnya untuk siapa? Untuk saya atau untuk Tuhan? Kalau ini untuk saya, tidak seharusnya demikian. Karena itu dia mengatakan, hanya kepada Tuhan engkau berbakti, bukan aku yang harusnya dipuji, dipuja, bukan aku yang seharusnya selalu dituruti, tetapi Tuhan. Yesus pun memiliki hasrat. Tapi ketika hasrat itu akan membawanya ke dalam sesuatu yang buruk, dia tahu kapan berhenti. Dia tahu mengelolanya. Masa Prapaskah ini, kita dihadapkan pada segala hasrat kita. Dan kita diingatkan, apakah kita akan menuruti hasrat itu, atau justru hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Pilihan ada pada kita masing-masing. Amin. Saat teduh bagi kita. Menanggapi firman Tuhan yang bersama-sama telah kita baca, kita renungkan, kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan Kidung Jemaat 291, bait pertama dan bait yang ketiga. Mari bersyukur semua. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, dalam hidup kami Tuhan memberikan hasrat. Namun Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa setiap hasrat kami dipanggil untuk mengelolanya supaya bisa terjadi seperti kehendak dan firman-Mu. Karena itu mampukanlah kami, berikanlah kami kekuatan supaya bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan firmankan. Supaya hidup kami bisa meneladan Sang Kristus sungguh-sungguh. Kami berdoa supaya gereja Tuhan pun mampu melakukan itu. Kadang gereja lupa untuk menjadi gereja dan akhirnya memilih untuk menjadi tempat yang tidak berbeda dengan tempat-tempat yang lain, untuk memberi suasana yang tidak berbeda dengan suasana-suasana yang lain, karena hasrat yang ingin selalu dituruti. Pada saat ini kami berdoa supaya gereja Tuhan mampu menghayati apa yang Tuhan kehendaki, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Para pelayan Tuhan berkati untuk bisa melakukan yang sama bagi hidup spiritualitas mereka pribadi maupun dalam keteladanan mereka bagi yang lain.
Dan kami juga berdoa bagi persembahan yang telah terkumpul pada saat ini. Kiranya bisa kami kelola sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk para pemerintah yang juga hadir bersama-sama dalam kehidupan kami. Tuhan berkati mereka senantiasa. Terkhusus ketika saat ini situasi kami masih di tengah situasi pandemi COVID. Beberapa tempat membaik, beberapa tempat masih menunggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala upaya untuk membawa kesehatan bagi seluruh penduduk bangsa. Namun secara khusus kami berdoa bagi mereka yang berjuang di tempat terdepan, para tenaga medis. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan untuk memberikan diri dan menemani mereka yang saat ini sedang sangat membutuhkan mereka karena situasi fisik, situasi sakit yang mereka alami. Kami berdoa bagi para pasien COVID, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dalam apapun yang terjadi, Tuhan memberikan mereka harapan. Demikian juga bagi keluarga. Untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sedang mengalami sakit yang lain yang bermacam-macam, Tuhan berkati harapan dan kekuatan yang sama untuk mereka dan keluarga. Kami berdoa supaya keluarga sungguh-sungguh menjadi tempat pertama di mana karya Allah dirasakan. Supaya keluarga mampu menjadi tempat pertama lahir dan berkembangnya iman. Supaya keluarga menjadi rumah yang nyata bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada di tengah Gereja Kristen Jaywetan ini dan memampukan mereka bertumbuh sesuai yang Tuhan kehendaki. Pekerjaan dan pendidikan yang diupayakan untuk membuat keluarga ini semakin baik, kiranya juga Tuhan berkati. Kiranya Tuhan hadir dalam setiap pergumulan, kiranya Tuhan hadir dan memampukan mereka untuk menerabas setiap pencobaan seperti teladan Sang Kristus. Kami percayakan setiap pergumulan yang dialami oleh keluarga, oleh setiap pribadi, oleh gereja Tuhan, oleh masyarakat, bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami mampu mengalahkan pergumulan itu sesuai kehendak-Mu, seperti teladan Sang Kristus. Inilah kami serahkan hidup kami sekalian hanya ke tangan-Mu yang penuh kasih namun juga penuh kuasa. Amin. Bersama-sama kita memujikan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Kuperlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Sang Sumber Kekuatan, Yesus Kristus Sang Teladan, dan Roh Kudus Sang Penyemangat memampukan saudara sekalian menghadapi setiap cobaan dengan tetap berpegang pada Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.